Baik, untuk memulai kita harus tahu dulu, kenapa ini jadi begitu penting? Kenapa harus repot-repot bikin perencanaan serumit ini untuk anak-anak? Iya kan? Presentasi ini langsung menjawabnya di awal. Usia dini itu disebut Golden Age, masa emas. Betul. Bukan karena mereka lucu-lucunya ya, Nah. tapi karena di periode inilah fondasi karakter, moral, dan cara pandang mereka diletakkan. Melewatkan masa ini tuh seperti membangun gedung tapi pondasinya nggak kokoh. Bahaya sekali. Dan fondasi yang dimaksud di sini tuh bukan sekedar teori loh. Materi ini tuh akarnya kuat pada prinsip yang sangat humanis dalam ajaran Islam. Misalnya, ada kutipan dari surah Luqman ayat 13. Itu kan contoh dialog antara Luqman dan anaknya. Oh iya, Poinnya bukan cuma isi nasihatnya, tapi caranya. Dengan penuh kasih sayang, dengan panggilan lembut, wahai anakku. Ini model komunikasi, bukan instruksi satu arah. lalu diperkuat lagi dengan hadis riwayat Abu Daud ya, tentang memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun. Nah itu juga, kuncinya bukan di kata perintah, tapi di usia 7 tahun. Ini proses pembiasaan yang panjang dan sabar, bukan paksaan yang instan. Jadi ini bukan soal indoktrinasi, tapi soal pembiasaan yang penuh kasih. Dan semua itu, seperti yang disebut di presentasi, muaranya satu. Ke akhlak. Betul. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi tujuan akhirnya adalah perilaku, karakter, bukan cuma pengetahuan di kepala. Tepat sekali. Kesalahan terbesar dalam pendidikan karakter seringnya adalah kita mencoba mengecilkan konsep dewasa untuk anak-anak. Maksudnya gimana tuh? Kita bicara soal keadilan pakai definisi kamus. Yang mana nyambung. Padahal yang seharusnya kita lakukan, dan ini yang ditawarkan materi ini, adalah menemukan konsep itu di dunia mereka. Contohnya? Keadilan saat berbagi mainan, misalnya. Dari situ kita membesarkannya. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita harus bicara bahasa mereka. Nah, ini dia. Sebelum kita bicara apa yang diajarkan, kita harus paham dulu siapa yang kita ajar. Disinilah presentasi ini kasih kita peta yang luar biasa tentang dunia anak. Ada 4 karakteristik kunci yang jadi dasar semua strategi. Ini seperti kunci untuk masuk ke dunia mereka. Benar. Dan 4 karakteristik ini sering kita tahu, tapi jarang kita manfaatkan sepenuhnya. Pertama, dunia bermain. Ini yang paling krusial. Orang dewasa kan sering lihat bermain itu sebagai selingan ya, hadiah setelah belajar. Nah, materi ini membaliknya. Bermain adalah cara belajar utama anak. Otak mereka itu dirancang untuk menyerap informasi paling efektif saat mereka lagi senang-senang. Ini perubahan paradigma yang besar. Jadi kalau anak lagi asik susun balok, dia bukan lagi main-main, tapi lagi belajar fisika, keseimbangan, penyelesaian masalah. Persis. Lalu karakteristik kedua, ini yang sering bikin orang tua frustasi. Konsentrasi singkat. Materi ini bilang cuma 10-15 menit. Gimana kita bisa ngajarin sesuatu yang dalam waktu singkat itu? Ini juga sering disalahpahami. Konsentrasi singkat itu bukan berarti mereka nggak bisa belajar. Terus? Itu artinya, kita nggak bisa menyajikan satu kegiatan monoton selama 30 menit. Guru yang cerdas itu nggak akan mencoba memperpanjang rentang perhatian anak. Tapi Tapi merancang sebuah aliran kegiatan. Mungkin 5 menit nyanyi, lalu 7 menit dengar cerita pakai boneka tangan, terus 5 menit gambar tentang cerita itu. oh jadi dipecah-pecah. Betul. Totalnya 17 menit. Tapi rasanya seperti satu permainan seru karena aktivitasnya ganti-ganti. Ini soal dinamika, bukan durasi. Oke, masuk akal. Kuncinya variasi. Karakteristik ketiga juga penting banget. Belajar konkret. Anak-anak belum bisa paham hal-hal abstrak. Saya jadi kepikiran, gimana kita ngajarin konsep ikhlas ke anak 5 tahun? Itu kan abstrak sekali. Tentu nggak dengan kasih definisi. Ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa pamrih. Itu nggak akan ada artinya buat mereka. Lalu gimana? Pendekatan konkretnya lewat contoh. Guru bisa cerita tentang anak yang bantu temannya beresin mainan, bukan karena mau dipuji, tapi karena seneng lihat temannya senang. Lalu guru memuji tindakannya, bukan hasilnya. Bukan, wah gambarmu bagus sekali, tapi, wah ibu lihat tadi kamu sabar sekali saat mewarnai. Mereka merasakan langsung apa itu sabar, bukan menghafal definisinya. Dan yang terakhir, penting sekali, keterlibatan orang tua. Wajib.
Harus ada komunikasi dua arah, lewat buku penghubung misalnya, agar pembiasaan di sekolah dan di rumah bisa sejalan. Tanpa kerjasama ini, bisa runtuh semua. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ini bukan sekedar ngajarin hadis. Ini sebuah ekosistem pendidikan karakter yang utuh. Semuanya saling terhubung. Betul. Mulai dari pemahaman cara kerja otak anak, pemilihan materi yang relevan, strategi bermain yang kreatif, sampai evaluasi yang melihat perilaku nyata. Sangat komprehensif. Benar. Poin kuncinya adalah pergeseran fokus yang fundamental. Tujuan akhirnya bukan transfer pengetahuan dari kepala guru ke kepala anak. Tapi pembentukan akhlak. Tepat. Semua metode yang kita bahas tadi, bermain peran, bercerita, pembiasaan, hanyalah alat. Alat untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur itu. Supaya meresap dari pikiran, turun ke hati, dan akhirnya jadi tindakan. Persis. Tujuannya agar nilai-nilai dalam hadis itu nggak cuma jadi sesuatu yang mereka tahu, tapi jadi bagian dari siapa diri mereka. Atau seperti istilah yang digunakan di sini, menjadi living hadis, hadis yang hidup.